Dumadi. Kali ini saya akan mengatraksikan atau mendirikan keris Dadung Muntir. Biasanya keris itu berdiri di tempat yang datar, lantai ataupun kaca. Tapi Dadung Muntir ini lain dari yang lain, ya. Keris ini bisa berdiri di atas kelereng. Jadi ini dibuat memang untuk berdiri di atas kelereng. Ini adalah satu keunikan yang langka, yang jarang dipikirkan untuk membuat keris keseimbangan di atas kelereng. Periksa dulu kelerengnya ya. Iya. Oh, ya, di tangan orang lain ya. Pas kok kayak lem. Suruh Gak apa-apa. tanpa suara ya. Wis. Ya. Nah, ini akan saya atraksikan bagaimana proses keris berdiri di atas kelereng. Yuk kita coba. Nah, ini adalah sebuah keseimbangan tanpa rekayasa, tanpa ada magic, tidak ada mistik, tidak ada gaib, tidak ada sesuatu yang berbau klinik. Ini memang murni sebuah keseimbangan keris yang dibuat sedemikian rupa. Oke, sobat budaya, sampai di sini dulu ulasan tentang keris Dadung Muntir yang bisa berdiri di atas kelereng. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di review pusaka atau keris yang lainnya. Rahayu, Sagung Dumadi, salam budaya menyatukan bangsa. Oke, sobat budaya keris, salam sehat, salam sejahtera selalu. Ya, ini kami sekarang di Museum Keris Solo bersama Mas Budi dan Mas Edi. Oke, Mas Edi, kasih lambaian tangan dong, Mas Edi. Yuk, Mas Budi. Ya, oke. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke ya, ini kami mau ngobrol sampai hari ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Edi, Mas Budi, dan Museum Keris yang ada di Solo. Baik Bu Bonita dan para timnya, terima kasih. Sampai terselenggara acara pameran keris berdiri kami bersama Museum Gubuk Wayang dan Museum Keris Surakarta. Ya, ini Mas Edi dan Mas Budi sedikit ya mengenai keris berdiri, sebuah masukan ya itu. Jadi Mas Edi dan Mas Budi dan saya ini Museum Gubuk Wayang membuat keris berdiri ini mulai tahun 2015 ya. Jadi ini ide kita sendiri ya. Iya, itu Dari kami ya, ya. oke ya. Terus diresponi sama keluarga yang ada di Sumeneb, Madura. Dan ini hasilnya juga ini ya, hasilnya ya. Coba Mas Budi, Ya. apa ya pesan kesan untuk keris berdiri? Ya, kesan saya selalu mencintai keris. Bagi saya keris tidak ada berkaitan dengan mistik, keris tidak ada urusannya dengan klinik, keris tidak ada kaitannya dengan gaib. Jadi keris sebuah keindahan
keris sebuah keunikan. Jadi dibuat keris berdiri ini adalah untuk pengembangan itu saja. Ya. Juga prosesnya nggak mudah ya? Ya, untuk proses mungkin Mas Edi bisa menjelaskan sedikit tentang keris ini ya. Gimana ini? Ceritanya ini. Kalau prosesnya itu semua keris Mas Budi, semua Iya. keris itu butuh proses, ya butuh proses. Prosesnya emang sulit, apalagi yang berdiri. Kita punya ukuran keris yang standar lah 38, 37 ya. Itu cara bikin pamor, cara kita cari besi, kadar besinya yang bagus, kadar badannya yang bagus, itu susah. Kalau nggak ahli itu juga nggak bisa. Cara nempa salah sedikit udah patah. Kita coba bikin keris berdiri ini emang udah lama, tapi yang standar lah istilahnya. Terus museum buku wayang ini pesen yang besar gitu kan. Awal-awalnya cuma 1,5 meter, 1,5 meter. Habis itu sukses, dikatakan sukses, bisa berdiri ya kan. Habis itu museum buku wayang itu punya ide lagi apa, disuruh bikin yang lebih tinggi, yang lebih besar, yang lebih panjang, ada 3,5 lah. Itu tantangan buat kami untuk apa, semua pengrajin di Sumeneb, misalnya di Entong ya. Atau mungkin membuat keris biasa dan keris atraksi itu mungkin kerjanya 2 kali ya Mas ya. 2 kali. Kalau bikin keris yang pada umumnya mungkin bisa langsung selesai ya, tapi kalau keris yang atraksi itu memikirkan bagaimana keseimbangannya, bagaimana prosesnya, dan mau dibentuk seperti apa, apalagi berbagai macam presisi ya. Dan pembagian waktunya antara kalau sudah bisa berdiri, terus bagaimana pembuatan pamornya. Kalau sudah ada pamornya, kalau berdirinya kurang bagus, kalau dipukul lagi kan pamornya rusak lagi. Jadi memang sulit ya. Memang sulit, bukan cuma pamornya yang rusak. Looknya juga ya, Looknya untuk rusak, looknya. terus keseimbangan juga. Jadi memang perlu ekstra Perlu ekstra. yang lebih daripada membuat keris yang biasa ya. Iya. Mm-mm. Iya, Mas Edi, ini kan yang di depan ini yang berdiri ya keris naga. Apa sih kesulitan mungkin kalau membuat dengan motif seperti ini ya? Atau mungkin lebih gampang atau lebih rumit dengan motif yang seperti tidak selesai? Kalau motif kayak gini sama lah istilahnya, Sama ya. membuat keris-keris yang kayak biasanya itu sama. Di kesulitannya itu cuma gimana caranya bisa berdiri gitu kan. Keris. Kalau ukuran 37 sampai 38 itu ukuran normal, mungkin lah agak untuk diberdiriin mungkin agak lebih gampang gitu kan. Tapi kalau yang panjang 3,5 itu 3,5 meter ya. iya. 3,5 meter. Terus untuk warangkanya butuh berapa itu? Berapa diameter kayu ya? Itu harus satu Kayu utuh loh ya. Satu ya. Kayu utuh. Jadi kadang biayanya mahal karena kayunya harus kayu utuh ya. Apakah semua kayu? Tidak. Enggak semua Tidak kayu. semua kayu ya. Semua kayu. Memang khusus ya. Emang khusus. Terus untuk membuat orangka ini apa kesulitannya Mas? Selain mencarinya atau penggarapannya mungkin? Dari segi apa? Penjaringan kayu. Iya, iya. Sempat yang 3,5 itu meter itu pernah udah jadi Mas Budi, udah jadi warongko. Nah, habis itu diberdiriin ternyata Jatuh ya. enggak jatuh, tapi dia enggak bisa seimbang. Kita cari kayu yang apa? Yang agak padat. Padat ya. Berarti faktor kayu mempengaruhi juga ya. Mempengaruhi. Agak padat juga ya. Jadi kalau kerisnya 3,5 meter harus cari kayu utuh
yang panjangnya kurang lebih minimal 4 meter ya, 4 meter setengah ya. meter. Wah, kalau gelondongan segitu utuh mahal ya. Belum diameternya ya. Diameternya harus berapa senti Mas Edi? Lebarnya berapa senti? 100 ya. Ayo. 100. Kan mahal ya kayunya ya. Nah, Ya. kalau membuat keris berdiri ini berapa lama prosesnya? Dengan membuat keris yang biasa? Tergantung Tergantung ya. pikiran kita. Kalau pikiran kita lebih tenang, lebih cepat. Lebih cepat ya. Nah, Kan kalau bikin keris atraksi itu ekstra 2 kali ya. iya. Tapi butuh fokus betulan ya. Iya. Ya itu. Apalagi yang perlu disampaikan? Jadi mungkin apalagi yang mau disampaikan tentang keris atraksi. Keris atraksi menurut saya Mas Budi. Saya bikin keris yang dari, kalau keris berdiri itu suatu tantangan buat saya. Apalagi yang besar ya, yang panjang ya. 6 meter ya. Mungkin lebih panjang lagi 6 meter mungkin. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya, suatu tantangan buat saya. Apalagi balik yang tadi itu, kalau ukuran 3738 itu mungkin agak gampang lah ya. Tapi punya pesanan museum buku wayang itu kemarin yang paling kecil 15 cm. Nah, juga paling kecil juga sulit ya. Sulit. Jadi bukan paling tinggi dan besar aja ya. Iya. Paling kecil juga Bagaimana sulit ya. ceritanya, Mas Edi? Kalau yang kecil, Kecil itu dari segi pamor. pamor ya. Pamor. Soalnya yang kecil itu yang 15 cm itu pamor orang pakis kalau nggak gitu. Iya. Mirip-mirip bulu ayam itu. Bulu ayam yang naik gini ya. Iya. Seperti rondu itu ya. 15 cm. 15 cm. Harus bisa berdiri. Bikin besar agak kesulitan. Yang Lebih kecil juga ada. Yang tengah-tengah lebih Nah, kalau yang tengah-tengah mungkin gampang ya. lebih gampang. Karena kan diameternya lebih tidak terlalu panjang, tidak terlalu kecil. Iya. Ya, banyak. Atau yang lain mungkin. Ya udah, yang penting bertiga kita ini berkumpul itu memberi sebuah data ya, bahwa sebenarnya ide di Indonesia untuk membuat keris berdiri itu dari kami bertiga ini ya. Ide pertamanya ya dari Museum Gubuk Wayang ini. Mas Edi keluarga, Mas Budi dan kami tim Museum Gubuk Wayang. Oke, sementara begitu ya. Ya, semoga perkerisan di Indonesia ini semakin disukai oleh masyarakat. Amin. Ya, yang penting kita juga sudah bisa menjawab sebagian daripada pertanyaan masyarakat. Bisakah keris berdiri? Bisa. Tanpa bantuan apapun loh ya. Bisa. Ya, sudah terjawab ini ya hari ini ya. Oke. Terima kasih. Salam budaya menyatukan bangsa. Oke.